melakukan hal itu. Ya. Selesai bisa. Maka ibu bapak boleh membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang biasa ngobatin orang, ya, orang yang biasa ngobatin orang, satu saat, ini mohon maaf ya Pak, ini kadang Allah itu menunjukkan kekuasaannya begitu jarang. Orang yang biasa ngobatin orang dalam penyakit-penyakit tertentu, terkadang penyakit-penyakit yang biasa diobati itu ada pada dirinya. Yang dia sendiri ternyata gak bisa ngobatin penyakit. Padahal yang biasa ditangani adalah penyakit itu. Tapi ketika jatuh kepada dirinya, ternyata gak bisa ngobati dirinya sendiri. Kenapa coba? Karena dia punya keyakinan saya bisa mengobati. Orang-orang saja datang ke saya punya penyakit kayak saya, kok saya gak bisa kan? Jadi mohon maaf Pak, saya temukan itu masalahnya. Saya temukan ada yang ngobatin stroke, yang ngobatin stroke karena stroke. Ya. Iya, namanya kena stroke. Saya ada orang kesehatan. Saya apa itu namanya beli buku 3 jilid tentang kesehatan kedokteran. Senang aja. Beliau itu dokter ahli bedah. Sudah ratusan orang yang dibedah, dilakukan operasi, tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Tapi anaknya sakit sampai meninggal dunia. Dituliskan dalam pengalaman buku itu. Anaknya sakit karena pada saat ngobatin anaknya punya pede, punya keyakinan yang kuat. Orang saja saya operasi belum pernah gagal, apalagi ini anak saya. Dilalahnya dalam cerita beliau itu, anaknya sampai meninggal dunia. Baru di situ mulai tunduk kepada Allah setiap obatin. Gak pernah punya anggapan saya ngobatin ini kemudian saya yang menyembuhkan. Betul. Ya, mudah-mudahan hajat kita setelah ini dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi konsepnya tadi apa? Ini ilmu mahal ini Pak. Ilmu mahal harus betul-betul ditekuni oleh diri kita, diolah terus. Sebab kalau tidak, hati ini susah, tidak bisa Mas. Apapun itu, kalau hatinya nggak diolah, diriadohin, ya, ditirakatin. Kalau bahasanya Mas Didi ini ditirakatin itu nggak susah, harus ditirakatin. Oke, selanjutnya. La tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa nuriduha alaika. Jangan engkau mengangkat hajat-hajat kalian kepada selain Allah. Sedangkan yang mendatangkan hajat itu adalah Allah alaika kepada. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Bagaimana bisa ada orang yang menghilangkan hajatnya kepada orang lain, punya hajat datang kepada orang lain? Apa katanya? Man la yastati ayyarfa hajatan an nafsihi, orang yang tidak mampu memenuhi segala hajatnya untuk dirinya saja tidak mampu, lalu mana mungkin dia mampu memenuhi hajat orang lain? Datang kepada orang dengan memohon, meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta macam-macam dan sebagainya. Sedangkan yang mendatangkan hajat kita adalah Allah. Orang yang kita datangi itu nggak bisa memenuhi hajatnya sendiri. Untuk hajat dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi mengabulkan hajat kita. Tapi yang anehnya adalah masih saja kita meminta kepadanya. Padahal kita sadar bahwa orang yang kita datangi kebutuhannya lebih besar, hajatnya lebih besar daripada kita. Tapi kita datang, ini kan apa kebutuhan? Logika sederhananya,
Bagaimana dia bisa menghilangkan, memenuhi hajat kita? Wah, dirinya saja ternyata lebih banyak hajatnya daripada diri kita. Itu saya katakan ilmu tasawuf yang logikanya perlu dimainkan, perlu ditegakkan. Saya pernah ceritakan untuk Kiai Haji Hayatul Nufus, guru saya, mantan ketua MUI dulu, zamannya sebelum Pak Mawardi, Kiai Hayatul Nufus, Pak Mawardi, baru Pak Khalil Tahdir, baru Pak Mukri. Almarhum Kiai Hayatul Nufus itu penghafal Al-Quran, ahli qiraat sabah itu kalau di Lampung, kalau Jalan Juri itu kan qiraat sabahnya kan sangatnya kan dia. Beliau pernah cerita ada orang Al Hikmah itu yang ngamalin kriteria jualan apa itu wafa kayak datang ke rumahnya Pak Kiai katanya. Ini kalau kepingin hajatnya ini caranya ini. Ini kalau ingin ini nanti ngamalinnya ini. Isip. Ya, izin, macam-macam itu ditawarin. Nanti disuruh bayar mahal, ya. Mahal sekian. Beliau kan orang berilmu, sederhana nyampaikan. Mang katanya, untuk mamang aja dulu katanya. Amalin dulu kalau sama mamang. Kalau mamang sudah nggak jual wafat, sudah nggak jual yang begini-begini, sudah kaya, ke tempat saya pakai mobil, baru mamang kesini katanya. Kalau mamang saja hidupnya masih kayak gini, kok kasih saya katanya. Itu sederhana. Membungkam orang yang mempertuhankan, ya kan? Mempertuhankan ayat-ayat Allah, padahal itu adalah bentuk kesyirikannya kepada Allah. Nah, maka mari kita sama-sama memurnikan tauhid kita, mencerdaskan akal kita. Ayo beragama dengan beragama yang sehat. Nah, kurang lebih begitu. Ayo beragama dengan beragama yang sehat, supaya keyakinan yang ada pada diri kita tidak menyalahi tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibnu Athaillah mengatakan supaya kita lebih mudah lagi. Ma'tuli bazinka syai'un, tidaklah dituntut sesuatu darimu. Ya, mislul ittirar, kecuali seperti orang yang dalam kondisi terpaksa, mendesak. Tidak ada tuntutan dalam diri kita kecuali adanya tuntutan dalam diri kita itu ketika kita dalam kondisi terdesak. Lalu apa kaidahnya? Wala asraq bil mawahib ilaika mislu adillah wal iftiqar. Maka tidak akan datang secepat-cepatnya mawahib rahmat Allah, pemberian Allah, karunia Allah ilaika kepadamu, kecuali adanya zillah, rasa kehinaan, wal iftiqar, rasa kebutuhan kita kepada Allah. Itu tadi yang saya katakan. Tuntutan itu baru ada dalam diri kita setelah kita merasa terdesak. Setelah kita merasa terdesak, pemberian Allah itu tidak akan datang cepat kepada kita, kecuali permohonan yang kita sampaikan kepada Allah itu bisa datang dengan cepat. Apa syaratnya? Ada zillah, ada rasa hina dalam diri kita ini. Wal iftiqar, ada rasa betul-betul merasa butuh kepada Allah. Baru di situ asra'al mawahib, Allah akan mempercepat pemberiannya kepada kita. Kenapa? Karena kita merasa hina, nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa kecuali Allah. Iftiqar, butuh betul-betul kepada Allah. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau nggak betul-betul kita ini terasa terdesak meminta sepenuhnya kepada Allah, nggak bisa. Tapi kalau sudah lepas semuanya, insya Allah, saya yakin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi juga. Kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kalau orang yang sakit, doanya adalah Rabbi anni massanyad durru wa anta arhamur rahim.
Saya sudah mengamalkan ini dan sudah menyampaikan juga ke beberapa jamaah ibu-ibu terutama waktu itu. Kalau kita sedang ada kesehatan dalam diri kita yang terganggu, kemudian sudah ikhtiar baca doa itu baik setiap sholat maupun di luar sholat, jangan berhenti bacanya, jangan berhenti, terus saja kayak jadi wiridan gitu ya. Dengan sepenuhnya menyandarkan doa ini kepada Allah, cuma Allah yang bisa menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkan saya sebagaimana Engkau sembuhkan Nabi Ayub. Dengan doa ini aku meminta kepadamu kesembuhanmu sebagaimana doanya, permohonannya Nabi Ayub kepada Engkau, lalu Engkau menyembuhkan. Doalah Bapak Ibu sekalian, baik di dalam sholat kita, setelah kita sholat, ataupun ketika di luar sholat. Rabbi andi masaliyatu wa anta arhamur rahim. Rabbi andi masaliyatu wa anta arhamur rahim. Banyak cerita ibu-ibu, ya Allah Pak Ustaz, alhamdulillah ya, dulu saya kena rematik gitu, kalau pengajian itu duduknya selonjoran gitu, nggak bisa duduk lama-lama ini, selonjoran. Pas lihat ya Pak Ustaz, dari awal Pak Ustaz, sorry ya Pak, bukan itu ya. Gak apa-apa, santai ya Pak, saya lagi ngomong gitu. Pak Ustaz, saya bisa duduk, biasakan Pak Ustaz. Ya macam-macam lah. Ada yang ada gejala jantung, ada gejala diabetes, tiba-tiba begitu dicek, alhamdulillah hilang. Itu pengalaman saya berbagi kepada ibu bapak. Mudah-mudahan itu juga bisa kita amalkan dan mudah-mudahan manfaatnya bisa kita rasakan. Itu yang diajarkan oleh para nabi kita kepada kita. Sebelum akhir saya bacakan bait yang terakhir. Ini yang menjadi penutup ya. Sebenarnya ada beberapa bait ini, karena ini agak lumayan ini bait ini. La yakun talabuka sabab buban ilal ataf minhu. Tidaklah permintaanmu itu menjadi penyebab ilal ataf, terjadinya pemberian Allah kepadamu. Ini ending dari bait-bait ditutup dengan ini. Tidaklah permintaanmu kepada Allah menjadikan sebab terjadinya pemberian Allah kepadamu. Kalau itu terjadi, kita minta, setelah kita minta baru terjadi pemberian Allah kepada kita. Itu fayakilu fahmuka anhu, akan menjadikan penyebab kurangnya pemahamanmu kepada Allah. Saya ulangi lagi, bukan karena permintaan kita baru turun, baru datang pemberian Allah. Bukan. Sebab kalau ada orang punya pandangan pemberian Allah, pengabulan Allah itu datang kepada kita setelah kita minta, sebabnya adalah karena kita minta. Itu karena sedikitnya, kurangnya pemahaman kita kepada Allah. Di mana itu letaknya? Wal yakun talabuka li idhanil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqil rububiyyah. Jadilah engkau di dalam setiap permintaanmu itu adalah li'idharil ubudiyyah, karena ingin menampakkan penghambaan kita kepada Allah. Jadikan doa kita ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Tadi yang awal-awal saya sampaikan, doa itu sebenarnya bentuk penghambaan kita kepada Allah. Menghamba betul kepada Allah. Karena kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, maka minta kepada Allah. Bahkan kalau saya katakan ibadah yang paling betul-betul merasa hamba itu menjadi hamba adalah doa itu. Ibadah itu akan menjadikan seorang hamba betul-betul hamba itu adalah doa. Kalau sholat kan masih macam-macam keinginan kita. Ya.
Kalau haji masih ngerasa bisa haji, sehat badan, bisa punya duit, bisa haji. Masih ngerasa diri kita itu. Tapi kalau orang sudah doa, meminta kepada Allah, itu kan posisi hambanya betul-betul hamba. Nunduk betul, tidak ada apa-apa kecuali dia dengan Allah. Itu kan doa yang kita panjatkan. Apalagi doa yang kita lakukan di samping kita menunjukkan penghambaan kita, qiyaman bi huquqir rububiyyah, menjalankan hak-hak Allah. Ya, tuntutan Allah kepada kita jalankan. Tapi di akhir Ibnu Athaillah menutup dengan kalimat kaifa yakunu talabuka lahi sababan fi ata'i sahbik. Ini yang saya tertunduk setelah baca bait-bait itu. Sampai di sini saya tundukkan diri saya. Setelah baca bait itu masih gitu baca-baca itu. Salahnya saya baca semakin dalam, pas ketemu bait ini saya selesai. Sampai di situ saya berhenti kepada Allah SWT. Apa itu kalimatnya? Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin permintaanmu yang saat ini, permintaan kita yang kita datangkan, kita ucapkan sekarang dan yang akan datang, itu bisa menjadi sebab terhadap pemberian Allah as-sabiq yang sudah Allah tetapkan untukmu. Kapan itu? Jalla hukmul azal, yang sudah Allah tetapkan di zaman azali. Tahu ya Pak, zaman azali Pak? Zaman azali itu zaman yang belum ada apa-apa, yang cuma ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika Allah berkata kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pada saat itulah kita semua sudah ditetapkan oleh Allah usianya kapan, hidupnya nanti kayak mana, matinya nanti umur berapa, nanti tinggalnya di daerah mana, profesi kita jadi apa, punya anak nanti berapa, nanti ini yang semua yang sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azal. Itu sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin doa yang baru datang saat ini menjadi sebab ketetapan Allah yang sudah ada di zaman azal. Maka katanya, apa yang menjadi permintaan kita itu hakikatnya tidak ngaruh kepada Allah, karena sudah menjadi ketetapannya dulu di zaman azal. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Iya. Sampai di sini saya tunduk Bapak Ibu sekalian. Ikhtiarmu tidak merubah takdir. Itu atas diri itu ya. Selesai sampai selesai. Jadi mohon maaf, makanya banyak orang-orang tasawuf itu, orang-orang tasawuf itu, mohon maaf sekali lagi, kalau doa kebanyakan Pak, doa itu ala kadarnya saja, cuma ngejaga etiknya sama Allah. Takut Allah itu ngomong begini, ini kurang akhlak orang ini kan. Enggak, habis sholat pergi, habis sholat begini. Banyak doa aja, ya Allah, amin, Allah, nah. Itu tapi jangan diterapkan ya sama kita ya Pak. Karena kita bukan sufi, ya. Kita bukan wali, kita kan hamba Allah yang amatiran. Gitu. Kalau dikasih nikmat, alhamdulillah. Kalau dikasih ujian, ya Allah, saya apa ya? Kan masih amatir kalau kayak gitu. Ya. Masih amatir. Ya, jadi jangan pakai konsep sufi. Kadang orang beragama ini begitu kadang, dengan pengajian diamalkan. Padahal pengamalan itu bukan untuk dirinya. Kan gitu ya Pak? Padahal pengamalan itu bukan untuk dirinya. Itu pengamalan ajaran untuk orang-orang yang sudah tahap, orang yang bertauhid dan mengenal Allah. Dirinya yang belum mengenal, jangan ikut amalan mereka, karena bukan bagiannya. Gitu. Maka saya katakan di sini, di akhir bait ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pemberian Allah kepada kita itu bukan sebab karena permintaan kita, bukan karena sebab doa-doa kita, bukan Bapak Ibu sekalian. Ini di akhir bait Al-Hikam ini, Ibnu Athaillah mengatakan bagaimana mungkin doa yang datangnya belakangan. Zaman azali itu kan dunia saja belum tercipta, gitu ya Pak. Zaman azali itu hanya ada antara Allah, Nur Nabi Muhammad dengan ruh kita. Belum ada alam semesta, belum ada.